Halo dan selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Coba deh kita ambil napas sebentar, tenangkan hati, dan bersiap buat sebuah perjalanan yang spesial. Hari ini kita bakal nyelamin makna sejati dari doa yang diajarkan Yesus di Matius pasal 6. Ini bukan sekedar bedah teks kuno ya, ini lebih ke sebuah undangan buat kita semua untuk nemuin kembali pelukan hangat dari Sang Bapa. Yuk kita mulai penelusuran ini dengan pikiran dan hati yang terbuka. Coba tanyakan hal ini pelan-pelan ke dalam hati kita. Pernah nggak sih ngerasa kalau kita ini lagi berdoa ke Tuhan yang lokasinya tuh entah di mana, jauh banget di ujung semesta? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma lagi acting aja di depan penonton yang nggak kelihatan? Pasti banyak dari kita yang sekarang lagi ngerasain capek batin yang luar biasa. Semacam kejenuhan rohani, di mana rutinitas iman itu kerasa berat banget buat dijalanin. Nah, ini membawa kita ke bagian pertama dari penelusuran kita. Kekosongan dalam ritual berdoa. Wajar banget kok kalau di tengah capeknya hidup sehari-hari, kita jadi ngerasa jenuh sama kewajiban agama. Kita nyusun kata-kata yang kedengarannya super indah, ngejalanin rutinitas tanpa absen, tapi ujung-ujungnya, hati tetap kerasa hampa. Pernah nggak sih duduk sendirian, merenung, terus ngerasa pas lagi ngomong sama Tuhan, suaranya tuh kayak cuman mantul balik di langit-langit kamar yang sepi. Ada rasa kesepian yang dalam banget di situ. Kita sering mikir kalau doa itu kayak tugas pidato, komunikasi satu arah ke Tuhan yang nggak terjangkau. Padahal, harusnya ini adalah sebuah perjumpaan yang nyata. Yang menarik dari teks sumber kita adalah penggunaan kata ini. Ajaran Yesus menyoroti istilah Yunani hipokritai. Kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya itu aktor panggung zaman dulu yang selalu pakai topeng pas lagi tampil. Sadar nggak sadar, kita sering loh ngelakuin ini. Kita pakai topeng kesucian, atau mendramatisir keadaan biar kedengeran pantes di hadapan Tuhan. Padahal kenyataannya, doa yang benar-benar memerdekakan itu baru dimulai tepat pas kita ngelepas topeng sandiwara itu. Kenapa? Karena Bapa kita udah tahu persis apa yang kita butuhin, jauh sebelum kita buka mulut. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua. Dari sandiwara menuju kehadiran. Waktunya kita lepas topeng kita. Kita diajak bergerak ninggalin fase akting yang bikin capek tadi, menuju ke ruang keluarga yang aman. Kuncinya ada di dua kata pembuka doa ini. Pater Hemon, yang artinya Bapa kami. Ini bukan sekedar gelar agama biasa loh. Ini adalah kunci yang ngebuka relasi paling intim di semesta. Dan coba perhatiin, Yesus nggak ngajarin kita berdoa Bapakku secara egois, tapi Bapa kami. Kata kami ini ngingetin kalau kita nggak pernah sendirian. Kita ini bagian dari keluarga besar, di mana kita diajak buat saling peduli dan nanggung beban hidup bareng-bareng. Di titik ini, saya pengen ngomong khusus buat kamu yang mungkin punya luka batin di masa lalu. Kalau kamu punya kenangan pahit karena sosok ayah di dunia yang ngecewain atau bahkan ninggalin kamu, tolong resapi perlahan kebenaran ini. Bapa di surga adalah Bapa yang gak akan pernah gagal, dan Dia gak akan pernah nolak kamu. Biarin pesan ini benar-benar masuk dan ngendap di hati kamu. Ini adalah langkah awal buat pemulihan batin yang sejati. Penerimaan darinya itu mutlak. Lanjut ya, mari kita lihat perbandingan yang sering banget jadi pergumulan batin kita semua. Kehendak kita sendiri berhadapan dengan kehendak Bapa. Harus diakui, ngucapin jadilah kehendakmu, itu sering bikin kita deg-degan. Kita takut, ambisi dan zona nyaman kita bakal direbut. Tapi sebenarnya, berserah sama kehendaknya itu bukan berarti kita pasrah buta yang menakutkan. Justru, ini adalah tindakan sadar buat ngelepasin kendali kita dan mercayain hidup kita ke tangan otoritas yang penuh dengan kasih sayang. Pastinya butuh keberanian ekstra buat ngelepasin kendali itu. Dari sumber yang kita pelajari, kita diajak lihat keteladanan Yesus pas di Taman Getsemani. Walaupun dia lagi bergumul sama ketakutan yang luar biasa, dia tetap milih buat berserah. Kita diajak percaya kalau hikmat Bapa itu jauh melampaui logika manusia kita yang terbatas. Dan disinilah letak keajaibannya. Pas kita mau nundukin ego kita di bawah kedaulatan Tuhan, disitulah kita bakal nemuin kedamaian yang asli. Sebuah ketenangan di tengah badai kehidupan yang serba nggak pasti. Kita lanjut ke bagian ketiga, irama pemeliharaan setiap hari. Gimana konsep besar ini nyentuh kehidupan nyata kita? Dari hal-hal teologis yang besar tadi, sekarang kita nemuin permohonan yang bunyinya, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai adalah epiusion. Gampangnya, ini berarti roti untuk kebutuhan kita hari ini. Ini ngasih gambaran yang indah banget tentang gimana Tuhan tuh super peduli sama detail-detail kecil dalam hidup kamu. Dari urusan piring makan yang terhidang hari ini, sampai urusan ketenangan jiwa kamu buat ngadepin hari yang panjang. Konsep ini benar-benar praktis dan membebaskan. Dengan secara spesifik, minta dicukupkan untuk hari ini, Tuhan sebenarnya lagi ngelatih kita. Dia ngelatih kita buat punya rasa bergantung yang sehat ke Dia. Latihan ini juga ampuh banget buat ngancurin rasa cemas kita.
Kekhawatiran soal karir besok, masa depan keuangan, atau masalah kesehatan, pelan-pelan bakal rontok pas kita mutusin buat nggak numpuk rasa khawatir dan milih buat hidup di dalam pemeliharaannya hari demi hari. Terus, kita ketemu sama satu konsep krusial yang namanya ophelemata. Kata ini ngewakilin utang moral, atau dosa yang jumlahnya tuh masif banget sampai-sampai mustahil buat kita lunasin sendiri. Penting banget buat kita selalu sadar seberapa besar sih utang yang udah Tuhan hapus dari hidup kita. Kesadaran akan pengampunan tanpa batas dari Bapa inilah yang nantinya jadi fondasi kuat tentang gimana kita nge-treat orang-orang di sekitar kita. Ngomongin soal hubungan sesama, pengampunan itu ibarat sebuah jembatan yang krusial. Tahu nggak, seringkali yang bikin kita nggak tenang itu bukan masalah dari luar, tapi keengganan kita sendiri buat ngampunin orang lain. Lewat ngampunin sesama, kita sebenarnya lagi ngebersihin saluran kedamaian di dalam hati kita sendiri. Ini yang ngelepasin kita dari penjara kepahitan dan ngebantu banget buat mastiin jalur komunikasi kita sama Sang Bapa tetap bersih dan terbuka lebar. Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat, panggilan pulang ke rumah. Kembali ke pelukan Bapa. Inti dari seluruh pola doa ini sebenarnya adalah sebuah undangan hangat buat pulang. Jadi, apa sih intisari yang bisa kita ambil? Perubahan sudut pandang yang paling penting adalah sadar bahwa doa itu bukan sekedar aktivitas yang kita lakuin di jam-jam tertentu aja. Doa itu cara hidup. Doa adalah detak jantung yang terus-terusan tersinkronisasi sama maunya Tuhan. Dan lewat kedekatan yang konsisten di hadiratnya inilah, kita dengan sendirinya terlindungi dari tipu daya yang jahat. Coba bayangin suasana pagi yang tenang. Besok pagi, cobain deh, siapin waktu 15 menit aja dalam keheningan. Gak usah bawa daftar permintaan atau keluh kesah dulu. Duduk aja di sana, nikmatin kehadirannya. Biarin momen hening tanpa kata-kata itu menata ulang prioritas hidup kamu. Dan harus semuanya kembali di bawah terang dan kedamaian Sang Bapa. Sebelum penelusuran kita berakhir, kalau ada di antara kamu yang hari ini ngerasa bener-bener capek, ngerasa jalan di depan buntu, atau ngerasa udah nggak layak lagi datang ke Tuhan, tolong dengerin kalimat ini baik-baik. Tuhan nggak pernah ngelepasin genggaman tangannya darimu. Seberat apapun beban kamu hari ini, Dia selalu nopang kamu dengan kasih sayang yang nggak akan pernah pudar. Dan ini yang jadi bahan renungan penutup kita. Doa yang sejati itu sama sekali nggak butuh kata-kata puitis atau kefasihan lidah, tapi butuh kerendahan hati buat ngaku kalau kita ini butuh Bapa setiap hari. Pertanyaannya, apakah hari ini kita punya kerendahan hati itu? Teruslah cari wajahnya, temuin lagi kehangatan pelukannya, dan sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.